Tapi gini, ada mitos, ya bukan mitos sih, pokoknya cerita dari orang-orang dulu gitu, kalau benda-benda tua, apalagi kayak boneka tua itu suka ada penunggunya, Dam. Itu suara siapa? Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Dan terima kasih kalian udah menonton video ini dari awal sampai akhir, tidak di skip. Dan sekarang gue sama Adam Lucius. Jadi kita berdua aja nih, karena kebetulan ya situasi di Indonesia lagi gak bagus ya. Jadi kita sedikit banyak mengurangi interaksi, dan kali ini gue cuma berdua doang sama Adam gitu. Semoga nggak bosan ya. Semoga nggak bosan. Tapi walaupun situasi sedang tidak bagus, tapi kita tetap mau untuk berusaha untuk bikin konten buat kalian agar kalian tetap update dengan kita sih. Dam, apa kabar Dam? Sehat selalu. Sehat selalu. Sehat. Oke. Jadi sebenarnya ini konten sangat-sangat apa ya? Buat gue juga agak-agak gimana gitu loh, Dam. Karena sebelumnya teman-teman, gue mau kenalin, ini ada boneka. Boneka yang sudah usianya udah cukup tua. Kalau tidak salah usianya udah 30 tahun. Karena boneka ini diberikan kepada seseorang itu sekitar tahun 91. Dan tiba-tiba boneka ini ada di rumah gua. Bukan tiba-tiba sih, maksud gue tiba-tiba nyokap gua, ini ada boneka-boneka lama nih, mau diapain ya gitu. Tiba-tiba ada boneka ini. Anjir nih boneka. Wow. Gue langsung karena ada anak kecil di rumah kan, jadi amanin. Iya, gue bilang udah deh, boneka ini gue bawa kantor aja deh, jangan taruh di sini atau jangan dikasih ke siapa di circle keluarga gue. Karena yang gue tahu ya teman-teman, boneka-boneka itu bisa menjadi medium buat makhluk. Bener. Itu bener, Dam? Bener banget. Bener banget. Kenapa, Dam, alasannya? Karena dia berpikir bahwa dia membutuhkan sebuah media buat meyakinkan ke manusia itu sendiri bahwa mereka itu menakutkan gitu, Mas. Oke. Jadi kan manusia kan yang sensitif gampang termanipulasi ya. Situasi kondisi ada bayang dikit aja itu hantu. Apalagi bentuk sosok yang fisik kelihatan seperti ini gitu loh. Tinggal dimanipulasi aja pikiran si manusianya gitu loh. Itu sih. Jadi sebenarnya makhluk-makhluk itu punya sifat itu pengen juga diakuin eksistensinya. Benar banget. Bukan cuman manusia. Astral juga pengen banget diakuin. Oke. Terus tapi dia karena dia tidak berwujud, tidak bentuk keras, ya, tidak bentuk padat, sehingga dia butuh medium. Bener banget. Bukan hanya boneka. Oke. Patung, lukisan, oke. Dan benda-benda abstrak yang kalau kita lihatin pelan-pelan tuh kayak membentuk sebuah objek yang horor gitu. Oke. Seperti itu sih. Pokoknya dia berusaha untuk menggambarkan dirinya sehingga menakutkan dan sehingga masuk diterima oleh akal pikiran kita. Dan si manusia akan jadi takut. Oke. Gitu. Tujuannya itu. Di saat manusia takut, di situ circle ketahanan tubuh si manusia itu menurun. Nah, disitulah si astral bisa masuk untuk menghantui si manusianya. Oke. Makanya orang bilang kalau orang nggak kuat iman, itu gampang banget diganggu astral. Emang iya, secara fakta supranatural. Apalagi kayak kita nih yang imannya tipis-tipis banget. Waduh. Imannya siapa nih? Gua. Iman yang mana dulu? Aduh. Tapi gini, ada mitos
ya bukan mitos sih, pokoknya cerita dari orang-orang dulu gitu. Kalau benda-benda tua, apalagi kayak boneka tua itu suka ada penunggunya, Dam. Benda-benda tua. Benda-benda tua, ya apalagi boneka gitu. Maksud gue patung tua gitu-gitu. Intinya semua objek sih mas, nggak harus yang nilai ada tua juga. Lo baru buat pun, di saat lo baru buat dan lo create niat awalnya buat something yang agak mistis, ya itu akan jadi. Oke. Sebenarnya kekuatan itu bisa dari dua hal. Pertama dari memang si astral itu sendiri, atau dari yang meng-create. Dari yang niat itu tadi ya? Ya, nah kembali lagi. Kadang seorang supernatural, dia kadang-kadang susah membedakan. Ini astral, apa ini kekuatan yang diberikan oleh si manusia, apa yang meng-create-nya ini gitu. Oke. Memang mereka ada energi, tapi beda. Tapi untuk yang orang supernatural middle ke bawah kadang-kadang susah membedakan. Oke. Gitu. Mereka memang ada energinya, ada. Gitu. Kalau misalkan kebanyakan orang di saat mereka memegang aja, wah ada energinya, tapi kadang mereka nggak tahu dari manakah energi itu berasal. Di situ. Jadi faktornya bukan karena dia lama atau enggak. Tapi konteksnya adalah memang ini dibuat ini niatnya apa? Gitu. Niat dari pembuatan itu ya. Iya gitu. Nah, kalau Adam yang lihat sekarang ini boneka namanya, kalau kita lihat di sini namanya Jesmar. Tapi ini boneka buatan Belanda. Maksudnya ini dijual waktu itu di Belanda. How much? Gua nggak tahu di zaman dulu harganya berapa ya. Tapi pokoknya keluarga gue ada yang dikasih dari saudara dari Belanda bawa ke sini, itu sekitar tahun 91 deh. Kita buka harga terbesar. Berapa? Terus dan emang bonekanya kayak gini nih, bisa berdiri dia. Bisa berdiri. Gue lupa katanya dulu bisa nyemburin air, tapi kayaknya nggak ada lubang airnya di sini. Katanya dulu, gue nggak tahu deh. Jadi emang bentuknya seperti ini nih, boneka badut ini. Tau, menurut lu lucu apa enggak sih teman-teman? Lu komen di bawah sih. Menurut gue serem ya pas gue pernah lihat boneka ini. Menurut gue serem. Aduh, kenapa mainan zaman dulu tuh sosok-sosoknya seperti ini gitu. Tapi ini yang ini bukan dari boneka ya, ini ada gambar mata ini. Ini tadi Adam titip untuk bikin ngeprintin gambar mata, terus nanti ada tempel di sini. Jadi kita rencananya akan bereksperimen hari ini. Ritual. Nah, sebelum masuk ke eksperimen itu, boneka sebagai media ritual itu penjelasannya gimana sih, Jam? Media ritual buat ritual. Berdasarkan lapangan, dari keinginan berapa supernatural yang gua lihat, gua selidiki gitu biasanya ada dua. Pertama untuk menjadi teman astral, oke. Kedua untuk jadi suatu alat untuk niat jahat atau voodoo ya. Kalau kayak Indonesia santet. Iya, santet. Kalau di Afrika voodoo. Iya, seperti itu gitu. Itu via boneka. Nah, maksud gua kalau kayak yang visual yang punya kita tahu kan, boneka-boneka santet tuh biasanya bentuknya dari kayu, dari yang cuma orang tangan lurus gitu. Itu kan voodoo pun seperti itu. Itu ditusuk-tusuk kayak gitu-gitu. Nah, apakah boneka seperti yang ada di sini juga itu bisa jadi media? Kalau untuk sebenarnya kembali ke pelaku supernaturalnya. Kalau buat aku sih bisa. Oh gitu? Iya, kalau buat aku. Tapi kalau buat yang middle mungkin akan terprovokasi sama fisik, jadi dia akan berantakan pemikirannya gitu. Jadi kan kalau itu kan biasanya cuma dililit putih aja ya, kalau nggak salah. Kayak kafan kayak atau apa? Gitu. Jadi dia lebih fokus sama objeknya dia. Tapi kalau kayak gini, dia pasti akan buyar pemikiran objeknya gitu. Objeknya udah kebentuk boneka ini gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya sih buat gue bisa sih, masih bisa jadi voodoo atau jadi teman astral bisa sih. Kenapa gue bahas demikian, Mas? Karena ada berapa energi astral yang udah di sini berapa kali. Gitu loh. Ada energi astral yang pernah ada di boneka ini. Di belakangnya ada sebuah, kan kalau astral itu gini, dia juga tetap akan ninggalin sebuah tanda, Mas.
Oke, bekas-bekas ya. Oke. Sampai kayak kita manusia nih. Ya, kita manusia jejak duduk. ya. Duduk. Terus lu bangun pasti kursinya panas. Iya. Nah, itu manusia. Jeplakan pantat Nah, gitu. Terlalu jujur sih. Iya. Bener. Nah, terus tapi kalau untuk yang astral biasanya mereka lebih lama. Untuk hilang tuh lebih lama gitu loh. Nah, lebih lama dan bisa kebaca sama kita seorang supernatural gitu loh. Oke. Oke. Ini gue ada pertanyaannya. Selalu jawab kalau ada memori ada di situ mas gue. Boleh gak lo tanya, bukan lo tanya, yang lo lihat di boneka ini sejak 30 tahun yang lalu, astral apa aja yang pernah ada di situ dan di mana? Karena kita baca memorinya. Iya. Beberapa memori video yang gue dapat adalah kayak ada astral ngeliatin aja gitu. Ada astral perempuan ngeliatin si boneka ini aja. Ngeliatin tapi kayak apa ya? Dia sangat tertarik dengan bentuk bentuknya fisik dari si boneka ini, Mas. Oke. Itu memori satu yang bisa gue baca. Ntar ada lagi. Ada astral juga sedang ada astral yang dia mencoba menakuti sebuah objek, yaitu manusia itu manusia dengan cara dia pura-pura jadi si boneka. Oh, membentuk fisik boneka ini ya. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, kita terlihat. Oke. Karena gue sendiri ada ngatur kameranya agak susah. Oke lah, begini aja. Nanti ada saya lihat kameranya. Oke. Bentuk menyerupai bentuk boneka ini. Astralnya gitu. Iya, yang tadi lu bilang. Kalau gue manifestasiin ya di energi si boneka ini bentuknya kayak Miss K. Bentuknya kayak Miss K. Terus ada sosok bayangan juga yang aku bilang tadi, yang dia mau berwujud seperti si boneka ini gitu. Oke, berwujud seperti boneka itu. Nah, terus gue nggak tahu ini di mana, ada konsepnya kayak lantai 2. Lo lantai berapa? Iya, lantai 2. Boneka ini sebelum gua temukan di tangga nah itu tahun lalu. Itu di tahun lalu boneka ini gua temuin. Ini boneka yang ada di lantai 2. Jadi gini, gua kasih tahu nih. Ada memori astral kecil, cewek, manifestasinya perempuan. Dia sering banget bolak-balik ke atas buat nengok di boneka doang. Dari bawah ke atas. Anjing, goblok. Lantai 2. Itu di rumah gua, kampret. Jadi anak kecil, anak kecil, cewek. Dia sering banget gitu lah. Karena memang gua akuin sih secara mistis, boneka ini punya daya tarik ya buat gua sih oke gitu loh. Oh gitu. Secara bisnis dia sangat menarik. Wow. Gitu kan kita juga kan secara itu gue langsung parno kan gitu. Gue langsung parno. Apalagi mereka yang memang membutuhkan sebuah media seperti itu gitu loh. Gitu. Oke. Dan itu harusnya kalau orang lumah harusnya pernah ngedenger berisik seharusnya. Karena siklus kunjungan si anak kecil ini sering sebenarnya waktu itu. Anak kecil di rumah gue, cewek. Iya. Oke, ya. Ini gue baru apa? Sebenarnya Mas pernah cerita ada anak kecil di rumah gue yang suka ngajak main. Ada baby kan di rumah gue. Gitu. Nah itu suka ngajak main si kecil itu, katanya cuma main doang. Nah gue nggak tahu apakah ini sosok yang sama atau bukan. Biasa sih kalau feeling gue sih sama. Feeling lo sama ya? Iya. Karena dia sering banget ke boneka ini gitu. Maksudnya mengunjungin ya udah kayak apa? Kayak ya lu pengen main sama boneka ini kayak gitu. Ini sering terjadi. Oke. Itu sorry. Berarti itu si sosok anak kecil itu ketika sering mengunjungi itu bang udah dari lama anak kecil itu. Aku nggak tahu, tapi yang jelas ada memori di saat dia lagi di tangga
dan menuju ke sini. Okay. Jadi kan kalau sebuah memori, gue tuh cuman kalau scanning memori ya mas, gue cuma dapat gambar atau video itu 1 detik kurang. Bayangin gue harus maknain itu, udah, kan? Secara real supernatural itu tuh bukan kayak kita dapat film full itu enggak, cuman kita dapat sebuah gambar. Kalau nggak gambar, video itu 1 detik kurang. Nah dari video atau gambar tersebut 1 detik kurang itu, lo harus maknain apakah yang terjadi, gitu loh. Dari gambar yang lo terima tadi, bentuk tangganya, udah bisa lu kasih visual ke gua nggak, bentuk tangganya yang dia gambarkan ke lu? Kalau manifestasi sebenarnya beda-beda ya mas, nggak bisa untuk menjanjikan untuk sama sih. Iya, gua nggak maksud gua gini, apakah emang yang dari gambar yang dia sampaikan itu seperti apa yang visual yang, kan lo nggak pernah ke rumah gua kan, Anda belum pernah ke rumah gua nih, sama nggak sama visual yang ada di rumah gua saat itu ataupun saat ini gitu, karena sebenarnya udah habis direnov juga. Tangga itu jatuhnya kayak gimana? Dia cuman konsepnya di tengah-tengah ini loh mas. Aku nggak dapetin dia di sini. Oke. Nah, terus tapi dari sini dari sebuah kayak jatuhnya sih foto sih sebenarnya, bukan video tuh. Foto. Dia di sini. Nah tapi objek dari kesininya ini kesini. Iya. Nah itu. Terus tangganya begini kah? Tangganya L begini. Agak L sih. Oke. Ini ya nggak sih? Oke. Terus? Kalau gue lihat ya, tapi gue nggak tahu benar atau salahnya ya. Gimana ya? Jadi jatuhnya nggak langsung ke situ loh mas. Ada patahan dulu. Iya. Ada patahan nggak dulu? Iya. Ada patahan. Nah tapi gue dapatnya tuh pas dia di patahannya di sini. Nah di situ. Oke, terus dia menuju ke boneka ini. Iya gitu. Gue juga pada situ gue nggak tahu tuh nyokap gue nyimpen boneka ini di mana gitu. Gue nggak pernah tahu. Terus? Ya itu emang ada patahan di tangga itu, tangga di rumah gue bentuknya kayak L gitu, cuma curam terus L. Iya. Panjai. Tapi bener. Hah? Tapi bener tangga itu. Iya, tangganya seperti itu gitu. Yang divisualin bahannya apa? Bahan beton kah atau bahan kayu atau yang dia gambarin ke lu? Kalau itu gue nggak bisa ngedetek. Nggak bisa ngedetek bahannya. Bahan enggak. Okay. Tuh gue keren banget mas. Oke, nggak apa-apa. Nah, okay. Sekarang memori itu masih ada. Masih bisa kelihatan memori itu. Karena kan si astral itu kan meninggalkan sebuah jejak energi. Nah energinya itu yang bisa gue bacanya dari si energi ini. Energi itu doang. Ya, tapi berbatas. Selain tadi yang astral anak kecil tadi, astral apa lagi yang ada? Atau pada saat mungkin dari yang di kantor sini kayak atau? Lebih tepatnya kita di ruang meeting ini ya. Oke. Jadi astral itu kayak ngeliatin aja sih kadang-kadang. Waktu kemarin itu kali ya, waktu kita keluarin itu kali. Dia kayak cuma ngelihat mukanya gitu, tapi geraknya begini gitu. Jadi memang kayak gue bilang, ini astral kayaknya dia punya daya tarik sendiri buat jadi media si astral. Boneka ini punya daya tarik sendiri untuk si astral ya. Oke. Nah, nggak salah sih. Nggak salah apa? Nggak salah. Nggak salah kalau gue amanin gitu. Iya nggak salah. Jadi tapi kalau untuk jadi teman lo sih, teman tidur nggak apa-apa. Teman tidur. Lagi sendiri. Gua nggak butuh yang butuh teman curhat. Gua nggak butuh yang begitu. Gua butuh yang real, bos. Yang bisa di. Oke. Kontaknya di sini. Kontaknya di sini. Oke. Nah sekarang kita ada mau masuk ke apa ya? Topik yang bukan lebih sih, eksperimen. Gua beberapa kali tanya sama Adam, mau nggak sih kita coba eksperimen sama boneka yuk? Gue kan di kantor ada boneka, gue mau kenalin Adam ke boneka ini gitu. Menurut Adam gimana kan tadi? Karena Adam udah cerita kalau ternyata boneka ini punya daya tarik terhadap makhluk-makhluk astral. Dan sekarang kalau kita mau eksperimen sama boneka ini, apa yang bisa kita lakukan, Dam? Konsepnya adalah gue agak kombinasi sih dengan konsep gue menaruh sebuah simbol the eyes. The eye. Ya. Tanda kita gua, boleh deketin ya. Ya. Oke, ini the eye nih. Adam minta tolong ngeprintin simbol ini teman-teman.
Ya ini mata ya. Karena yang gue undang itu bakal iblis, ya gue harus pakai simbol ini. Iblis dulu dong sini. Ya lu nanggung banget nih. Ya aja deh. Ngajak gue ke konten terus manggilnya yang bawa-bawa, ngapain manggil gue? Serah. Terserah lo Dam. Gue manggil iblis tapi masih aman lah ya. Maksudnya masih bisa diajak kompromi lah istilah kasar gitu ya. Jangan terlalu horor banget gitu. Oke Dam. Gue ikut lo aja Dam kalau gitu. Nah terus simbol ini akan dibaca sama si astral. Di saat gue buka dimensi, si astralnya akan baca simbol ini. Oke. Nah di saat si astral baca simbol ini, dia akan secara tidak langsung, secara biasanya sih secara langsung dia akan otomatis mengikat energi ke media benda ini. Secara tidak apa, secara versinya dia ya. Iya. Versi astral itu bisa dibilang. Tapi gue harus memberikan energi basic dulu ke boneka ini, baru gue panggil si astral gitu. Dan jadilah dia teman astral. Teman siapa ya? Ya kalau lo mau gue nggak mau dah. Atau lo ada dari lo yang menonton ada yang mau temenan sama astral ya di sini nanti lo komen di bawah ya. Buka harga buka harga gratis buat lo gratis. Oke, terus stepnya apa aja dong? Paling yang fase pertama paling gue ngasih energi si boneka ini dulu. Setelah gue kasih energi, baru gue buka pintu dimensi. Pas gue buka pintu dimensi, baru si astral keluar. Astral keluar, terus dia akan baca kode ini dan mengikat energinya ke si benda media ini. Jadilah dia. Sebenarnya astral itu tuh nggak masuk ke dalam boneka atau gimana, enggak sih. Masuk, tapi nggak kayak kerasukan tuh enggak konsepnya Mas. Lebih konsep dia tetap energinya aja berada di circle si boneka ini. Oke, itu ya teman-teman. Jadi bukan astralnya masuk ke dalam boneka. Dan boneka yang kerasukan itu enggak. Enggak gitu ya. Enggak gitu. Jadi dia hanya mengikat energi si energi astral itu ke dalam ke media boneka ini. Gitu. Nah, yang gue harus kasih tahu ada sebuah kondisi Mas Bob. Di saat kita mengikat antara si iblis dan si media benda. Nah, di saat dia datang, dia mengikat, dia akan dia akan melihat si pengundangnya. Nah, siapa yang ngundang gua? Gitu. Di saat si pengundang itu kekuatannya lemah di bawah si iblis, nah habislah dia. Habisnya dalam konteks dia yang akan dikerjain sama si boneka ini. Sama si iblisnya ini gitu loh. Setelah kasar ya lo lemah ya gue yang ngatur dong. Nah disitulah secara nggak langsung si manusia itu akan terkontaminasi pikirannya sama si iblis. Begitu. Nggak tahu. Di Pol Pot di kamera ada sosok nggak? Udah mulai. Anjay. Kita udah mulai. Nggak tahu tadi ada gerak. Iya. Lu ngerasa nggak? Sorry yang mau nonton kalau emang ngeliat kameranya shaking, karena ini di sini gue cuma berdua ya sama Adam ya, nggak ada siapa-siapa lagi. Kameranya shaking goyang tadi gitu loh. Nanti lo replay lo. Iya. Gue akan suruh editor gue replay. Oke. Nah, terus kayaknya lilinnya udah harus hidupin ya. Oke, lilinnya harus dihidupin. Iya. Oke. Nah ini jangan panasan. Jadi gitu ya Mas. Jadi ada sebuah kondisi yang akan seperti itu. Kalau si pengundang supernaturalnya itu lemah di bawah si astral, pikirannya dan kekuatan dan imannya, maka si pengundang akan dikuasai oleh si astral tersebut. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau si pengundang itu lebih kuat dari si astral ya, maka dia akan berteman kalau nggak menguasai si astral untuk kebanyakan sih berbuat negatif. Kebanyakan orang-orang menggunakan itu untuk berbuat negatif. Iya, seperti itu secara nggak langsung karena kita kayak punya senjata yang bisa dibilang yang bisa dimanfaatkan gitu. Iya. Kesinggung dikit, awas lu di rumah ya, gitu misalnya gitu. Yang gitu karena kita ngerasa kayak kita punya backingan ya buat buat melawan orang-orang yang nggak sesuai dengan pemikiran kita lah Mas, yang bisa menyakitin kita. Iya. Ya, dia bakal pakai beginian gitu. Wow. Ya kita ini sih mau kenalan aja coba kalau emang ada
ada gitu kita coba kenalan ya. Gua nggak akan buat ngirim siapa enggak lah, ngapain sih. Pasti tenang, gue punya cairan yang akan ngebersihin itu. Wah, lu bawa nggak? Meja sih, nanti gue ambil. Iya aja. Lo mending lo ambil sekarang deh sebelum mulai, ya gak? Sebelum semuanya menjadi keterlanjuran, ya. Aduh, Adam. Gua ya ini sih, ini yang ya di kepala gue kalau ngeliat sosok ini tuh emang langsung aja di kepala gue, ini boneka nih serem sebenarnya, dan ini bisa jadi tempat icon makhluk itu gitu. Ya itu sih. Iya lah benar terus. Gue udah Oke. deh. Ini sebuah intinya ini cairan yang paling gak disukai sama si astral sih. Jadi saat gue semprotin ke suatu spot atau benda, dia akan pergi dan energinya akan buyar di situ. Ini apa cairan yang lu bikin sendiri ada? Bikin sendiri. Ya berdasarkan penelitian gue di lapangan Suranado langsung. Malum peneliti, mantap. Malum peneliti. Mantap. Oke, Dam. Terus gimana, Dam? Paling nanti lu tinggal tanya jawab sama si astralnya. Oke. Dan ya jujur sih Mas, gue belum eksperimen ini nggak tahu banget apa aja sih yang dilakukan manusia kalau mereka konsep punya teman kayak gini. Nah mungkin gue akan nurunin teman intel gue, teman astral gue, nyari koneksi iblis yang sering dipakai buat seperti itu. Wow, gitu kali. Oke. Itu aja paling gue akan nyuruh dia. Kalau gue udah kebuka koneksinya, paling dia akan keundang. Gitu aja kali. Oke. Jadi lu akan wawancara jatuhnya juga. Iya, wawancara. Jadi lu akan undang astral-astral yang sering dipakai untuk santet. Ya bisa. Intinya kita nggak tahu, kita coba aja. Oke. Intinya kita nggak tahu. Ya, gimana? Ya udah yuk. Oke, baiklah. Pakai pertama-tama nggak kayak masak gitu. Enggak tahu. Oke, masak lagi Adam. Koneksi semua energi di sini kayaknya ada energi yang kemarin di sini kekoneksi semua, kayaknya mereka juga pada mau ikutan datang, termasuk di rumah lo juga sih. Wadidaw, yang di rumah gua nggak masukin mereka. Sekarang kita panggil iblisnya. Oh serius lo? Oke. Gue belum masukin dulu. Gue berkoneksi di sebuah rumah. Rumah tersebut kayaknya rumah seorang dukun, karena gue lihat ini agak lumayan. Ini bukan daerah Jawa, ini daerah, gue nggak tahu daerah mana ini. Feeling gue sih bukan daerah Jawa. Suhunya beda. Terus di rumahnya itu ada patung jelangkung. Ada patung jelangkung di sini. Oke. Gue ngeliatin manifestasi di depan gue. Gue masukin fase astral projection, tapi masih basic banget mas. Cuman pikiran gue doang ke situ. Terus
dia astral itu, iblis itu bermanifestasi seperti kayak kalau orang kita bilang mak lampir kali ya. Oke. Sosoknya hitam dekil, serem mukanya. Lo mau ganggu nggak mas biar lo pegang ini gua sedikit aja. Oke. Panas dong. Dan lo akan ngerasain ya, di depan gua ada bayangannya, itu manifestasi seorang nenek-nenek tersebut. Gua sama dia sama-sama cuma ngeliatin doang, dia ngeliatin gua ngeliatin dia. Ini sih jatuhnya rumah dukun sih. Aduh, rambutnya agak abu-abu gitu. Kriwil, iya, kriwil, panjang, bajunya hitam. Oke. Nah terus gue bilang, intinya dia mau nggak kesini. Lo ngundang gua, emang di sana ada apaan? Katanya, kesana langsung. Jadi si boneka ini, si iblis ini sering ditaruh di boneka jelangkung sih. Dia nunjuk ke boneka jelangkung tersebut. Itu boneka jelangkung tersebut berdiri di tembok. Ya, sama si itu. Terus di situ juga ada kayak keris segala macam. Ini rumah siapa? Kok masuk rumah orang? Aduh, lu masuk rumah orang lagi. Udah cabut dari situ lah. Tadi. Kata teman gua, ini paling bagus kata dia, karena konteks nih orang paling menyesatkan, iblis yang paling menyesatkan. Jadi kalau lo mau, kata si teman gue, kalau lo mau koneksi yang konteksnya yang lo masuk di pikiran lo barusan, katanya ya ini cocok masuk ke sini gitu loh. Intinya gue lagi kompromi, istilah kasar gue ngundang dia nggak tahu mau apa nggak nih. Oke, gue kasih simbol ini. Oke, dia mau. Mau. Jadi kalau gue baca dari simbol ini adalah konteksnya mau nggak mau harus mau. You see, you hear? Iya. Tunggu di be. You hear? Iya, gue denger. Udah denger kan? Kenapa? Lu setengah-setengah nih ya? Hah? Lu setengah-setengah sama siapa nih? Lu setengah-setengah sama perempuan ya? Enggak lah. Oh enggak. Ya kali gue kan gak ada istilah minimalisasi. Iya, makanya. Jangan ganggu ritual bisa nggak ya? Siapa? Kenapa yang jauh? Kenapa kayak nggak deket aja? Siapa yang minta? Nggak tahu. Dari suara kayaknya dari Kamar mandi. kayaknya sih ya. Iya, merinding gue. Kamar mandi apa dari gudang? Atau dari sini balapan? sih. Gue belum baca banget karena koneksi gue dari sini. Koneksi gue full di situ. Ini kamar mandi. Nanti gue cek lagi ya. Ntar sip-sipan gimana? Sip-sipan. Oke ya.
di dalam sini. Oh gitu. Energinya awal masuk ke dalam sini. Dia fokus di simbol ini. Tapi setelah dia fokus di sini, dia mengelilingi energi. Terus dia nanya. Terus dia nanya, mau lo apain gua di boneka? Istilah kasar ya. Istilah kasar kita nyebutnya boneka lah ya. Lo mau apain gua di boneka ini gitu. Dia sempat ngebaca memori gue. Kalau ditanya lu udah jahatin orang udah banyak katanya. Oke. Dia manggil gue jadi dari sini. Masih bisa dimatiin, Mas. Bentar ya. Gak ada angin ya. Oke, ini AC udah gue matiin ya, teman-teman. Dia mau ngebisikin gue. Itu suara siapa? Serius itu suara ini? Teman-teman lo denger suara kan? Karena di headset gue kedengeran nih, gak mungkin lo gak denger. Deket banget itu. Dia bilang apa itu dong? Gue gak begitu jelas, cuma Mike geser ke sini. Oke, Mike boleh geser sini ya. Oke, apa yang mau disampaikan? Dia nyampein gue sesuatu, tapi gue harus nyampein yang ini. Oke. Jadi mendingan lo tanya gue yang lain. Oh iya. Waduh. Intinya gini, gue manggil lo apa enakan? Yakin nenek aja. Oke. Jadi kenapa? Jadi gini, teman gue sengaja ngundang dia karena teman intel gue tahu yang paling sering gangguin dan menyesatkan manusia itu ya nenek ini. Ya. Apa sih? Kita ngundang dalam konteks kita nggak saling untuk ganggu gitu loh. Dan energi gue pun dan teman intel gue pun nggak kita gas. Jadi intinya kita lagi pengen tahu. Nggak, kalau ditanya untung kita nggak sama-sama untung gitu. Dan jangan pikir kita memberikan sebuah kayak darah atau apa, kita nggak ngasih gitu. Dan jangan sekali-sekali ngancam kita gitu. Oke, sekarang sinyal mic terganggu. Serius. Ada noise di mic di monitor gua. Lo kuat gak main ginian? Kan gua ada lo Dam. Lah bagaimana? Gimana kalau gue langsung pulang? Oke. Ingetan kan gue udah. Mars mana ini Mars? Gue dimarahin Mars nanti, aduh. Oke. Biasanya dia melakukan untuk menyesatkan orang ataupun gangguin orang, dia ngapain? Ya ketawa. Dia konsepnya adalah orang yang lebih meningkatkan hormon seks manusia. Jadi dia tuh lebih sangat jelasnya adalah meningkatkan seks. Kenapa Mas? Enggak, gue nggak tahu, merasa di belakang suara lo ada suara kecil banget. Suara siapa? Ini opening.
agak-agak ada suara cowok. Setiap tadi awal lu mau ngomong, dia agak nyaut di belakang. Iya sih, kayak gini. Mau dari sampai di mana tadi kita? Oh ya, dia mengganggu manusia. Oke. Ya, intinya konteksnya dia adalah konsep salah satu konsep dia mengganggu manusia dengan konsep meningkatkan hormon seksual manusia itu. Jadi konteksnya dia mengganggu manusia itu dengan konsep apa ya? Seksnya, nafsu mereka tuh sangat dipertinggi, Mas. Itu sih intinya. Jadi satu. Bisa bikin memperkosa orang gitu. Ya, seperti itu, lebih ke konsep kayak gitu. Okay. Intinya sih dia meracuni pikiran manusia dengan cara ya hypersex seperti itulah. Gitu. Hypersex gitu. Dan kayak ya jadi intinya otak orang bisa rusak lah karena tingkat seks terlalu tinggi gitu. Tapi sorry ya, gitu. Kalau dia selalu dirayu untuk memenuhi kebutuhan seks terus ya. Nah, ini gue dapat lagi. Apaan? Jadi gini kata si nenek ini adalah konteks. Sebenarnya dia nggak ngomong, tapi gue baca memorinya. Bandel. Jadi dia sengaja konsep itu supaya terjadi hamil di luar nikah dan keguguran. Oh. Nah, disitulah dia akan mengkonsumsi cairan-cairan tersebut. Wow. Gitu. Pengennya keguguran atau aborsi? Nah, lebih ke konsep aborsi sih, Mas. Aborsi ya? Iya, lebih tepatnya ya. Iya. Kalau keguguran enggak, kayaknya lebih ke tepatnya ke aborsi. Iya, gue salah, gue ralat aborsi. Benar. Aborsi. Seperti itu. Itulah yang dia konsumsi. Si janin kecil itu. Gangguan gue akan lebih loh di sini. Ya nggak apa-apa sih, tunjukin aja kalau bisa matiin lilin atau begini, serah lu. Mau ganggu. Bercanda. Banyak suara. Apa? Banyak suara. Suara apa lagi? Kita beda ya, suara yang nyata sama suara yang iya. Gitu. Di sini sih di mic tadi yang setelah itu belum. Sebenarnya sih umum, tapi karena kontes gue di kamera ya apa ya, jadi kelihatannya beda gitu. Terus apa lagi, Mas? Nah, ini kayaknya terlalu nggak bisa, dia harus diajak komunikasi. Kalau nggak tuh dia terlalu abstrak. Oke tuh. Oke. Terakhir kejadiannya gimana yang dia pengaruhin? Misalkan sampai aborsi atau apa? Kasus terakhir yang dia berhasil merayu orang. Wah, aku harus cerita ya, nggak sebenarnya. Jadi intinya dia lagi memprovokatorin sepasang ya muda-mudi yang di luar nikah lagi berhubungan di deket hutan gitu lah. Dan dia ada di situ dan dia menunggu. Nah, setelah dia konsepnya mesum gitu, Mas, dia akan nungguin banget si perempuan ini di saat itu goal hamil. Dan dia akan nungguin selalu deket si wanita ini terus sampai wanita ini mengguguri apunya, dan dia akan selalu meniatkan untuk gugurin. Jadi cewek itu setelah berhubungan di luar nikah, ceweknya akan diikutin sama nenek ini. Iya, akan diikutin terus sampai dan dia beneran hamil bener. Dan dia akan selalu membisikkan negatif gugurin. Kejadiannya di mana? Dia mau kasih tahu. Di daerah mana gitu? Bener kata.
Bali itu masuk Jawa ya? Bali enggak lah. Enggak ya? Enggak. Bali. Di Bali. Dia lebih konsep yang sebuah gambarin kayak sebuah ya Bali. Itu orang luar kan? Luar. Oh, Itu iya, luar. okay. Itu luar. Okay. Ketahuan. Iya. Ini beda yang tadi. Kaget gue anjir. Di Bali. Di Bali. Oke. Itu di Bali nggak takut sama yang lain-lain kayak rangda, leak gitu. Kayaknya gue harus. Dia jadi nggak mau banyak ngomong gitu. Karena Kayak dia kayak kepaksa ke sini loh mas. Kayak kepaksa ke sini. Ujungnya ya dia nggak di apa ya, di konsep kayak disuguhin apa gitu. Jadi kayak gitu. Ya udah kalau gitu. emang nggak mau ngomong. Kalau nggak mau ngomong ya gue bisingin sesuatu biar ngomong. Iya, itu kan curang. Jadi ternyata dia pernah bersekutu sama salah satu manusia. Yaitu bisa dibilang seorang tersebut dulu dia kolaborasi, dia bekerja sama dengan salah satu dukun beranak sih. Nah tapi dukunnya itu udah meninggal. Nah sekarang dia konteksnya ikut sama salah satu dukun pria. Nah dukun pria terus tapi konsepnya lebih konsep kayak dukun tuh konsepnya nyakitin doang gitu, nyakitin segala macam gitu. Ini terlalu abstrak gue dapetin informasinya mas. Karena dia memberikan sebuah foto kayak nisan. Jadi makam lah ya, bukan nisan sih, jadi makam. Nah makam ini secara memori yang dia kasih ke gue, ini dulu manusia yang bersekutu sama gue nih, tapi udah meninggal gitu loh. Tapi udah meninggal. Nah, terus sekarang gue berteman dengan salah satu dukunnya, tapi konsepnya pria. Dukun tersebut gitu loh. Nah sering jasanya itu adalah konsep kayak melet segala macem. Nah itu Di Bali. Jadi kayaknya sih ya, kayaknya. Dan saat ini kalau dia ada nggak saat ini sedang menantikan janin yang mau digugurin? Ada, tapi jatuhnya dia nggak jadi gugurin. Terus jadinya diapain? Dia dibesarin. Jadi benar dilahirin, benar-benar. Jadi konsepnya dia hamil emang. Tapi karena iman si orang ini kuat, jadi dia tetap untuk melahirkan, nggak ngegugurin. Nggak ngegugurin. Iya, Gitu. Itu udah di luar nikah tapi, ya. Iya, tapi itu konsepnya hamil. Oke. Gitu. Oke, berarti dia nggak dapat makanan kan? Iya, lebih konsep kayak gitu. Kalau dia nggak gagal untuk dapat makanan, apa rasanya? Perasaan dia? Secara nggak langsung gue akan nyari di circle gue aja, apapun yang bisa gue asar ya. Di saat si teman si astralnya, teman si manusianya itu punya istri atau punya apa segala macam, ya gue makan apa yang bisa gue makan. Apa aja makan? Intinya gini, konteks gini mas, di saat si objek yang dikasih si temannya itu nggak dapet atau nggak bisa, atau dia nggak bisa gagal di luar, dia akan nyari di dalam. Makanya konsep ritual apa tuh, pengorbanan apa sih kasarnya? Pesugihan. Pesugihan, oke. Di saat lo nggak bisa ngasih dia makan, ya lo yang kena, atau circle lo yang kena. Ini yang dia maksud tuh emang semua kayak gitu sih. Stop. Intinya berteman sama yang namanya iblis itu banyak gak baiknya sih. Itu pasti sih. Oke, suruh pulang dulu deh. Oke. Kita ganti yang lain apa? Ganti yang lain? Serah lu sih. Mau langsung ganti yang lain dulu atau langsung keluarin dampak? Keluarin dulu aja.
Kenapa lu nggak nyaman ya? Iya, panas bro. Oke, ini Jin tukang adu domba juga. Yang mana nih? Nah, yang tadi. Tadi. Kayaknya mau aja dong. Ya teman-teman, tadi tuh percobaan pertama yang kita lakukan. Ini semua serba dadakan. Dan gue gak tarik. Semoga tadi audionya lu kedengaran jelas. Kalau bahwa ada komunikasi, ada suara yang masuk tadi. Jadi kalau ada bisa jelas itu suaranya, gue nggak bisa dengerin itu kayak cuma gitu-gitu doang gitu. Itu apa dong? Gue nggak, dia kan nggak ngomong secara vokal atau vocalizing. Itu komunikasi mas. Yang gue pakai pun like itu sebenarnya itu juga komunikasi. Itu komunikasi. Hanya orang-orang yang tahu banget tentang dunia ya demonologis yang bisa komunikasi sama mereka yang benar-benar bisa komunikasi. Istilah kasar apa ya? Kita harus sekolah di lapangan dulu baru kita bisa tahu secara komunikasi si astral itu cuman bukan hanya pikiran doang. Dengan konsep verbal ya. Iya. Jadi itu cara berkomunikasinya ya yang ada melakukan dengan astral itu. Mungkin teman-teman yang lain mungkin punya cara komunikasi yang berbeda, itu silahkan gitu. Itu silahkan sih, tapi sebenarnya yang lebih biasa dipakai konsepnya yang biasanya dipakai iblis dan jin biasanya seperti itu sih. Oh gitu. Biasanya kebanyakan. Ya. Coba aja kalau kita kadang di mana orang syuting di mana tuh ada suara gitu kan. Iya benar. Nah, itu komunikasi mereka. Jadi cuman bukan di pikiran doang. Kalau cuman di pikiran, terkadang kita yang untuk yang supernatural middle nih terkadang dia masih sulit baca mas. Oke. Apa sih yang diomongin sama si astral ini? Tapi kalau kita ngebahas secara verbal dan mindset ini akan benar-benar kayak menjernihkan lah, menjernihkan lo ngomong apa sih, ngebahas apa sih gitu. Seperti itu. Seperti itu guys. Jadi karena ada mau coba lagi eksperimen satu lagi, tapi pokoknya lo jangan skip video berikutnya. Habis ini pokoknya lo tetap tonton barengan sama Adam Lucius. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Follow juga akun Instagramnya Adam Indigo 89. Sampai ketemu di next video teman-teman. Bye bye.